Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Agustin dari kelompok 3. Di sini saya selaku pemateri pertama yang akan membahas tentang strategi pembentukan karakter anak melalui pembiasaan. Di sini kita akan membahas tentang mendidik anak dengan tauhid. Pengertian tauhid kita harus ketahui dulu apa yang dimaksud dengan tauhid. Tauhid adalah berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang mana artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun menurut Syekh Muhammad Abdul Tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat yang wajib tetap ada padanya, sifat yang boleh disifatkan kepadanya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan padanya. Kemudian menurut Zainuddin, tauhid berasal dari kata wahid, yang mana artinya adalah satu. Dalam istilah agama Islam, tauhid ialah keyakinan tentang suatu atau esanya Allah. Maka segala pemikiran atau teori berikut tentang argumentasi yang mengarah kepada kesimpulan bahwa Allah itu satu disebut dengan ilmu tauhid. Kemudian adapun menurut Hamdani, pendidikan tauhid yaitu suatu upaya yang keras dan bersungguh-sungguh dalam mengembangkan, mengarahkan, membimbing akal pikiran, jiwa, kalbu, dan ruh kepada pengalaman ma'rifat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi pendidikan tauhid dalam keluarga. Yang pertama, anak dapat beribadah kepada Allah secara ikhlas. Mengapa dapat dikatakan demikian? Karena dengan anak mengetahui makna tauhid, maka ia akan ikhlas beribadah kepada Allah. Kemudian anak dapat mengetahui makna dan maksud beribadah kepada Allah. Nah, di sini kan kita mempelajari tentang maksudnya ilmu tauhid itu, yaitu mengesahkan Allah, hanya kepada Dialah kita menyembah, hanya kepada Dialah kita memohon. Jadi anak dapat mengetahui makna dan maksud mengapa kita harus beribadah kepada Allah, yang mana kita diciptakan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya, ya kan? Yang ketiga, anak dapat menjauhi hal-hal yang dilarang seperti syirik dan semua hal yang dapat menghancurkan ketauhidannya. Jadi kita harus tanamkan di dalam diri anak itu bahwa tidak boleh syirik, ya, karena dapat menghancurkan ketauhidan yang ada di dalam dirinya. Kemudian kita akan membahas tentang metode dalam membiasakan tauhid kepada anak. Adapun yang pertama yaitu disiplin. Nah, di sini kita harus mendisiplinkan anak untuk membiasakan tauhid kepada Allah, atau harus percaya kepada Allah. Kemudian kita harus menjadi teladan yang baik agar anak-anak dapat mengikuti sebagaimana kita mempercayai atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberikan hadiah. Nah, di mana kita membiasakan anak, misalkan kita menyuruh dia untuk beribadah, karena dia malas, kita akan memberikan hadiah, jadi dia bersemangat untuk beribadah. Kemudian suasana kondusif dalam mendidik, karena anak itu kan masih sangat suka bermain, jadi dengan suasana yang kondusif dapat mendidik anak dan lebih mudah mereka untuk memahaminya. Kemudian kebiasaan yang baik, kita harus mengajarkan kepada anak tentang kebiasaan yang baik agar kita bisa menjadi contoh yang baik untuk mereka tiru. Kemudian memotivasi anak agar ia bertauhid kepada Allah, di mana anak itu jika tidak diberikan motivasi atau masukan di dalam dirinya, ia akan menganggap suatu hal itu mudah seperti itu, menganggap suatu hal itu terlalu gampang seperti itu. Kemudian memberikan hukuman jika ada perilaku, sikap, atau apapun yang ia lakukan kurang berkenan atau salah, kita harus memberikan hukuman agar ia jera, kemudian ia pun tahu bahwa yang ia lakukan itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Maisin. Saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu membiasakan mendirikan sholat sejak dini. Peran orang tua dalam menanamkan ibadah sholat pada anak usia dini sangat diperlukan, yaitu dengan cara memberikan contoh atau mempraktekkan langsung kepada anak bagaimana cara sholat yang benar. Hal ini dikarenakan anak selalu meniru dan mempraktekkan apa yang ia lihat dalam lingkungannya.
Dengan memberikan contoh langsung kepada anak, diharapkan anak akan mengingat serta nantinya akan terbiasa menjalankan sholat tanpa harus disuruh oleh orang tuanya. Ada beberapa cara untuk memotivasi anak agar mau melaksanakan ibadah sholat dan terbiasa melakukannya, yaitu yang pertama, beri teladan. Orang tua hendaknya memberikan keteladanan bagi anaknya dalam masalah menjaga sholatnya. Bagi ayah, biasakan untuk sholat di masjid. Namun, tak ada salahnya sebelum berangkat ke masjid, biasakan untuk berpamitan dengan si anak. Adapun ibu, ia dapat mencontohkan secara langsung bagaimana sholat dilakukan, yaitu dengan cara meletakkan anak tidak jauh dari tempat sholat ibu, dengan harapan agar anak akan melihat setiap gerakan ibunya. Keteladanan orang tua menjadi bekal utama bagi anak dalam meniru setiap tingkah laku orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, yaitu ajarkan tata cara sholat. Ajarkan anak untuk mengenal gerakan-gerakan sholat secara bertahap. Pada awalnya, Anda bisa mengajarkan bagaimana bertakbir dan ajaklah si anak untuk menirukannya. Proses pembelajaran bagi si anak hendaknya dilakukan dengan suasana rileks dan ceria, sehingga anak dapat menikmatinya. Tidak perlu memaksakan, tetapi biarkan anak berkembang secara bertahap. Yang ketiga, yaitu jelaskan mengapa harus sholat. Bisa jadi dalam diri seseorang anak itu ada sebuah pertanyaan yang kritis. Misalnya, mengapa harus sholat? Karena itu, tidak ada salahnya jika orang tua memberikan penjelasan yang sederhana mengapa harus sholat. Anda bisa menjelaskan kepada si anak bahwa sholat adalah perintah Allah. Sholat juga merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Yang keempat, yaitu penyediaan fasilitas. Fasilitas merupakan sarana dan prasarana pendukung terjadinya proses belajar. Oleh sebab itu, motivasi yang tidak kalah pentingnya dalam mengubah pribadi anak adalah kelengkapan fasilitas belajar agama, kelengkapan fasilitas beribadah yang diberikan oleh orang tua akan menjadikan anak semakin giat dalam belajar agama dan memudahkan ia untuk belajar agama. Dengan begitu, kecakapan dalam belajar agama dan beribadah akan terwujud. Salah satunya dengan memberikan perlengkapan sholat dengan motif yang menarik. Namun demikian, hendaknya tidak memilih motif berupa gambar makhluk bernyawa, seperti manusia ataupun binatang. Yang terakhir, yaitu yang kelima, pemberian hadiah dan pujian. Hadiah dan pujian merupakan alat motivasi yang dapat menjadikan pedoman bagi anak untuk belajar lebih baik dan giat. Hadiahkan hadiah atau imbalan merupakan suatu cara yang dipakai atau digunakan oleh orang tua dalam mendukung sikap dan tindakan yang baik yang telah ditunjukkan oleh anak. Hadiah yang dimaksud di sini dapat berupa barang. Barang itu dapat terdiri dari alat-alat keperluan mengaji, seperti kopiah, kitab, buku pelajaran, dan lain sebagainya. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang membiasakan perilaku menghormati dan menyayangi kedua orang tua, keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Rasa hormat berarti menunjukkan penghargaan kita terhadap harga diri orang lain ataupun hal lain sebagainya. Terdapat 3 hal yang menjadi komponen rasa hormat, yaitu menghormati terhadap diri sendiri, penghormatan terhadap orang lain, dan penghormatan terhadap semua bentuk kehidupan dan lingkungan yang saling menjaga satu sama lain. Adapun penghormatan kepada diri sendiri, yaitu tidak sama dengan keegoisan yang mementingkan diri sendiri secara berlebihan, tetapi berpusat pada rasa cinta terhadap kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Hormat pada diri sendiri yang berlebihan akan menimbulkan efek yang sangat positif bagi diri sendiri dan orang lain. Dan adapun rasa hormat yang kedua, yaitu rasa hormat kepada orang tua. Cara menghormati orang tua yang paling mudah adalah dengan berterima kasih dan menghargai keberadaan orang tua kita atau yang lebih tua dari kita. Dan sebagai anak, kita seringkali tidak setuju dengan kewajiban anak di rumah yang telah ditetapkan oleh orang tua.
tetapi orang tua melakukan itu karena alasan masing-masing seperti ingin kita mandiri. Adapun rasa hormat kepada keluarga, sikap menghormati tidak hanya berperilaku untuk orang yang memiliki pangkat lebih tinggi atau usianya di atas kita. Sikap penghormatan perlu ditetapkan dalam sebuah keluarga. Peran keluarga untuk mewujudkan sikap saling menghormati satu sama lain sangat dibutuhkan untuk mewujudkan budaya saling menghormati dalam keluarga. Peran keluarga secara keseluruhan sangat berpengaruh, pasalnya jika hanya anak yang menghormati orang tua, budaya saling menghormati tersebut tidak akan terwujud dengan sempurna. Sudah sepantasnya seluruh anggota keluarga memiliki kesadaran untuk menghormati satu sama lain. Ada juga rasa hormat kepada teman, yaitu jika peserta didik memperlakukan sesama dengan sopan dan penghormatan yang tulus, maka mereka pun akan memperlakukanmu demikian, yaitu menurut dari Lewis, yang mana seperti contohnya berteman tanpa pilih kasih, tidak mencela dengan perkataan yang buruk, rendah hati, mengucap terima kasih dan minta maaf. Ada juga rasa hormat kepada lingkungan. Nilai karakteristik dalam hubungan dengan lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan, alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bentuk bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Hormat kepada lingkungan merupakan sikap menghargai dan menghormati akan adanya lingkungan yang notabene-nya kita hidup di dalamnya setiap hari. Dalam membentuk dan mengembangkan karakter siswa harus melalui beberapa tahap, yaitu individu maupun pengetahuan, melakukan dan kemudian membiasakan. Hormat kepada lingkungan itu meliputi menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan alam. Nama saya Novia Anggraini, 1859-1096. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang membiasakan perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Yang pertama adalah jujur. Jujur memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Pentingnya menanamkan nilai kejujuran pada anak. Kejujuran adalah dasar dari komunikasi yang efektif dan hubungan yang sehat. Ini membuktikan bahwa kejujuran sangat penting supaya hubungan anak dan keluarga dapat terjalin dengan harmonis. Teknik-teknik mengajarkan kejujuran pada anak sejak usia dini. Terapkanlah dalam kehidupan sehari-hari. Teori atau cerita saja tidak cukup untuk menumbuhkan sikap kejujuran pada anak. Hal ini perlu juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena anak-anak membutuhkan sesuatu yang nyata dalam pandangan mereka, sehingga teori mengenai kejujuran tidak akan nampak abstrak lagi. Yang kedua, berikan pengetahuan dan keyakinan bahwa Tuhan Maha Melihat. Kenalkan anak pada keyakinan bahwa dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berbohong, meski tanpa diketahui orang lain, masih ada Tuhan yang Maha Melihat segalanya, yang akan selalu mencatat setiap perilaku buruk yang mereka lakukan. Yang ketiga adalah berikan pemahaman bahwa jujur itu nikmat. Ada serangkaian jujur yang akan terasa nikmat, namun kenikmatannya tidak dapat secara langsung kita nikmati. Hal ini penting sekali diajarkan pada anak sejak usia dini. Selanjutnya adalah sebuah cerita sebelum tidur. Sebuah cerita, dongeng, ataupun cerita kejadian nyata yang diceritakan pada anak-anak sebelum mereka tidur, terutama dalam keadaan mata mereka sedang mengantuk, dapat menjadi semacam relaksasi. Sebelum tidur, anak dalam keadaan tenang dalam pikiran yang kosong. Nah, saat itu gelombang pikiran mereka sedang tenang, dan jika kita mengisi alam pikiran tersebut dengan cerita positif seperti bertindak jujur, maka itu akan sangat baik untuk sang anak. Selanjutnya adalah pemberitahuan dan pujian. Pujian membawa perasaan tersendiri untuk melakukan hal yang dipujikan lebih baik lagi. Untuk itu, lakukan hal yang bisa mereka terapkan langsung. Tentunya pantauan kita pada keseharian anak penting, hingga tahu mana yang salah dengan tingkah mereka dan mana yang harus diberikan acungan jempol kita. Yang terakhir adalah uji coba. Pengujian yang paling efektif dan bisa dilihat adalah dalam bentuk hal-hal yang berbau materi. Yang paling nyata adalah bentuk uang. Tujuan jangka panjangnya adalah agar anak-anak kelak di masa dewasanya tahu dengan jelas dan pasti batasan mana uang yang menjadi miliknya dan mana yang bukan menjadi miliknya. Selanjutnya adalah peranan penting dalam mengembangkan nilai kejujuran. Yang pertama, peran orang tua. Peran orang tua dalam keluarga sangat penting dalam mengembangkan atau meningkatkan nilai kejujuran. Seluruh etika kejujuran dan integrasi dimulai sejak dini.
Orang tua harus menerapkan kejujuran dalam lingkungan keluarga dan harus memberi contoh atau panutan terhadap anak-anak mereka. Dengan begitu, anak akan tumbuh dengan nilai kejujuran yang tinggi dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Kedua, peran guru. Guru bisa melatih anak untuk bertindak jujur dengan memberi sanksi. Anak akan menjadi tahu jika berbohong akan merugikan dirinya sendiri. Guru juga bisa memberikan ajaran-ajaran mengenai arti dan manfaat kejujuran kepada anak muridnya. Selanjutnya, kendala dalam mendidik anak untuk jujur. Yang pertama ada kendala internal, yaitu kendala yang berasal dari dalam diri anak. Kendala itu berupa sikap anak yang tidak mau dididik atau sikap melawan kepada orang tua. Kedua adalah kendala eksternal, yaitu kendala yang berasal dari luar pribadi anak. Kendala ini dapat berupa cara orang tua mendidik anak dengan keras atau orang tua yang tidak memberikan contoh dengan baik. Selanjutnya adalah disiplin. Disiplin adalah ketaatan terhadap peraturan atau norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilakukan secara sadar dan ikhlas lahir batin, sehingga timbul rasa malu terhadap sanksi dan rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam membiasakan anak untuk disiplin. Yang pertama, visi yang jelas. Dalam mendidik anak, ada baiknya orang tua perlu merumuskan kembali karakter apa yang perlu dibangun anak. Dan ini harus sama antara bapak dan ibu karena akan saling menguatkan dan tidak membingungkan anak. Yang kedua, komitmen. Semua pihak harus memegang teguh kesepakatan yang dibuat, terutama orang tua, karena seringkali disiplin sulit ditegakkan karena ada salah satu pihak yang tidak mengikuti kesepakatan. Selanjutnya adalah konsisten. Butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk melihat kedisiplinan yang kita tanam menunjukkan hasilnya. Dan dalam perjalanan itu tentu dibutuhkan kesabaran dan konsisten yang luar biasa. Kemudian fokus dan spesifik. Cobalah fokus pada satu hal sikap yang ingin diubah, karena ketika terlalu banyak yang ingin diperbaiki secara bersama, maka anak akan kebingungan dan orang tua akan kewalahan dalam mengatur dan mengontrolnya. Selanjutnya adalah selalu siap memperbaiki diri. Menyadari kelemahan dan kesalahan serta selalu berusaha memperbaiki diri adalah hal yang sangat penting untuk bisa bertahan dalam usaha mendisiplinkan anak. Selanjutnya, hal-hal yang harus ditanamkan kepada anak agar menjadi disiplin. Yang pertama, bersih, yaitu bersuci dengan berwudu, membersihkan muka, tangan, dan kaki, dan sebagainya. Belajar menutup aurat dan menghormati pemimpin atau imam. Mengingat Allah yang dapat memberikan ketenangan pikiran sangat berguna terutama bagi remaja. Kemudian sholat yang sesungguhnya mencegah perbuatan kejahatan dan larangan atau sesuatu yang mungkar. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab dalam pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Beberapa cara membangun sikap tanggung jawab. Yang pertama, memberikan tugas-tugas kecil pada anak atau siswa. Kerjakan sesuatu sampai tuntas. Rapikan tempat bermain selepas melakukan aktivitas. Minta maaflah bila melakukan kesalahan. Kemudian yang terakhir, laporkan hasil belajar setiap selesai menyelesaikan sebuah tugas.